Fisik ibu hamil. Pada pertemuan minggu lalu telah saya jelaskan mengenai adaptasi ibu hamil baik fisik maupun psikologis yang merupakan bahan acuan untuk melakukan pemeriksaan fisik ibu hamil. Pemeriksaan fisik ibu hamil yang pertama, pemeriksaan head to toe dan per sistem. Pemeriksaan head to toe adalah pemeriksaan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sedangkan per sistem yaitu pemeriksaan misalnya dari sistem integumen, sistem kardiovaskuler, dan sistem pernapasan. Yang pertama-tama dilakukan adalah melihat penampilan umum klien dengan melihat raut wajah ibu, apakah dia nampak bahagia dengan kehamilannya atau malah sebaliknya nampak sedih dengan kehamilannya karena merasakan bahwa kehamilannya adalah suatu masalah. Setelah itu kita mengukur tinggi dan berat badan. Tinggi dan berat badan sangat penting. Mengapa demikian? Karena apabila tinggi ibu di bawah 150 cm, maka bisa saja berindikasi seksio sesaria. Begitu pula dengan berat badan yang berlebihan atau overload dapat berindikasi persalinan dengan seksio sesaria. Selanjutnya, tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital di sini yang pertama, tekanan darah, nadi, suhu, dan pernapasan. Pada tekanan darah, di sini mengalami peningkatan cardio output sehingga pada saat ibu hamil akan mengalami peningkatan tekanan darah. Oleh karena itu, ibu hamil tidak boleh mengalami peningkatan tekanan darah karena akan mengalami preeklamsia bahkan eklamsia. Begitu pula dengan respirasi akan meningkat pada trimester 3. Sedangkan suhu dan nadi tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Setelah itu, kita melakukan pemeriksaan kepala dan leher. Pada kepala, melihat kebersihan dan warna rambut. Yang kita ketahui bahwa pada saat ibu hamil terjadi peningkatan kelenjar minyak sehingga debu akan cepat menempel pada rambut ibu. Dan untuk warna rambut menandakan bahwa ibu kekurangan gizi atau tidak. Selanjutnya, melihat muka, apakah ada kloasma atau bintik-bintik kehitaman pada wajah ibu yang diakibatkan oleh peningkatan hormon melanosit. Selanjutnya, memeriksa mata, konjungtiva. Konjungtiva di sini menentukan bahwa ibu anemis atau tidak. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat ibu hamil, kebutuhan zat besi sangat dibutuhkan. Oleh karenanya itu, ibu hamil harus menjaga gizi seimbang. Kemudian sklera, yaitu melihat apakah ibu ikterik atau tidak, dan pandangan kabur adalah indikasi bahwa ibu mengalami preeklamsia, namun harus mengkaji lebih ulang, yaitu tekanan darah dan protein urin. Selanjutnya, hidung, melihat kesimetrisan, kemudian apakah ada gangguan jalan nafas. Selanjutnya, mulut, kebersihan, melihat kebersihan dan apakah ada gigi karies atau tidak. Yang kita ketahui bahwa ibu hamil kebutuhan kalsium sangat tinggi mengakibatkan gigi ibu terjadi karies. Selanjutnya, telinga, melihat kesimetrisan, kemudian mendengarkan apakah fungsi telinga ibu baik. Dengan cara apa yang kita berikan kepada ibu dapat dimengerti dan dilakukan oleh ibu sesampai di rumahnya. Kemudian leher dilakukan dengan pemeriksaan palpasi apakah ada pembesaran tiroid atau tidak. Selanjutnya, pada dada, yaitu mendengarkan paru dan jantung, respirasi rate, irama, apakah ada paru
bunyi paru tambahan, kemudian jantung, apakah ada bunyi jantung dan bunyi jantung tambahan. Selanjutnya pemeriksaan payudara. Di sini sangat penting untuk persiapan laktasi ibu pada saat setelah melahirkan. Yang pertama, kebersihannya harus dijaga, kemudian puting, apakah puting ibu datar atau menonjol, kemudian massa. Di sini kita meraba payudara ibu apakah terdapat massa atau tidak. Kemudian kolostrum ini akan terlihat pada trimester 3. Kemudian pada pemeriksa abdomen, yang pertama inspeksi striae atau garis-garis yang berada pada abdomen ibu yang disebabkan oleh peregangan uterus. Kemudian linea nigra, garis lurus yang berada pada atas simfisis sampai kepada fundus. Kemudian melihat luka bekas operasi, karena luka bekas operasi ini dapat mengidentifikasikan untuk persalinan berikutnya. Selanjutnya pemeriksaan Leopold 1, Leopold 2, Leopold 3, dan Leopold 4. Pada Leopold 1 tujuannya mengetahui tinggi fundus uteri, mengetahui usia kehamilan, menentukan bagian-bagian janin yang berada di fundus uteri. Caranya yaitu kedua tangan menengahkan uterus sampai kepada fundus, kemudian memfiksasi. Selanjutnya mengukur dengan sentimeter atau dengan menggunakan jari, apakah dia di bawah proses sipodeus atau pada pusat ataukah di atas simfisis. Selanjutnya meraba yang berada pada fundus. Apabila teraba keras, melenting dan keras, maka yang berada pada fundus adalah bok kepala. Namun jika sebaliknya teraba lunak dan lebar, maka yang berada pada fundus adalah bokong. Kemudian Leopold 2 yaitu menentukan bagian apa yang berada pada sisi perut ibu. Misalnya apakah dia punggung kiri atau punggung kanan. Caranya kedua tangan berada pada sisi perut ibu, kemudian tangan satunya meraba. Apabila teraba panjang dan seperti papan, maka yang berada pada sisi perut ibu adalah punggung. Selanjutnya Leopold 3 yaitu menentukan bagian terendah janin. Apabila yang teraba pada atas simfisis keras, kemudian bundar dan melenting, maka bagian terendah janin adalah kepala. Tetapi apabila teraba lunak dan lebar, maka bagian terendah janin adalah bokong. Selanjutnya Leopold 4 tujuannya menentukan bagian terendah janin sudah masuk pintu atas panggul atau belum, konvergen atau divergen. Caranya yaitu kedua tangan akan dipertemukan di atas simfisis. Apabila bertemu, maka bagian terendah janin belum masuk pintu atas panggul. Tetapi apabila kedua tangan tidak dapat bertemu, berarti bagian terendah janin sudah masuk pintu atas panggul. Selanjutnya yaitu mendengarkan DJJ atau denyut jantung janin dengan menggunakan Lennep ataukah dengan Doppler. Normalnya yaitu 120 sampai 160 kali per menit. Selanjutnya pemeriksaan genitalia. Pemeriksaan genitalia ini akan dilakukan apabila ibu hamil setuju untuk melakukan pemeriksaan genitalia. Yang diperiksa yaitu Chadwick sign atau tanda kebiruan pada vagina, kemudian adanya udem, varises, dan flor albus, kemudian pada anus hemoroid. Flor albus di sini dilihat warnanya, kemudian baunya. Selanjutnya pemeriksaan kaki yaitu udem, hormone size, dan refleks patella. Pada udem yaitu cara menekan kaki ibu. Apabila cepat kembali maka ibu tidak mengalami udem. Namun apabila setelah ditekan akan lama kembali, berarti kaki ibu mengalami udem. Kemudian refleks patella di sini menggunakan hammer. Mungkin pada pertemuan hari ini sekian dulu.
Lebih jelasnya, saya akan memberikan sebuah video tentang pemeriksaan, khususnya pada pemeriksaan Leopold. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, dan semoga mahasiswa sekalian mengerti dengan apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan mendemonstrasikan cara pemeriksaan Leopold pada kehamilan. Persiapan alat yang perlu kita siapkan untuk pemeriksaan Leopold adalah satu funendoskop, kemudian Medline untuk mengukur tinggi fundus uteri. Langkah yang perlu kita lakukan, kita perlu melakukan komunikasi dulu kepada ibu. Ibu, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan kehamilan pada ibu. Tujuannya untuk mengetahui kondisi janin ibu. Apakah ibu bersedia? Jika pasien sudah bersedia, kita persilahkan pasien untuk ke tempat tidur, tetapi sebelumnya kita persilahkan ibu untuk berkemih dulu sehingga kandung kencingnya kosong dan memudahkan untuk pemeriksaan. Jika sudah, ibu dianjurkan untuk berbaring dengan posisi terlentang dengan satu bantal, tangan boleh berada di samping atau di atas kepala. Selanjutnya kita buka pakaian ibu seperlunya. Permisi Bu, kita buka pakaiannya. Pada Leopold 1, 2, dan 3, pemeriksa menghadap ke muka ibu. Pada Leopold keempat, pemeriksa menghadap ke kaki ibu. Leopold pertama dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tinggi fundus uteri dan bagian apa yang berada di fundus. Tinggi fundus uteri ini perlu kita ketahui karena untuk menentukan taksiran berat badan janin dan juga untuk menentukan tuanya kehamilan. Langkahnya, pemeriksa berada di samping kanan ibu, kemudian mengumpulkan rahim ke tengah dengan kedua tangan pemeriksa. Ya, mengumpulkan rahim ke tengah, kemudian cari bagian fundusnya. Jika sudah ketemu, raba apa yang berada di fundus. Apabila terasa bulat, keras, dan melenting, maka yang berada di fundus adalah kepala. Tetapi apabila yang berada di fundus teraba kurang bulat dan lunak, berarti bokong. Selanjutnya kita ukur tinggi fundus uteri. Pengukuran tinggi fundus uteri dapat dilakukan dengan menggunakan ukuran jari-jari dan bisa dilakukan dengan menggunakan meteran. Apabila menggunakan ukuran jari-jari dapat kita lakukan dengan cara usia kehamilan akhir 3 bulan masih teraba 1 atau 2 jari di atas sintesis pubis. Pada usia kehamilan 4 bulan, akhir 4 bulan, tinggi fundus uteri berada di pertengahan antara sintesis dan pusat. Pada usia kehamilan akhir 5 bulan, tinggi fundus uteri 3 jari di bawah pusat. Pada akhir kehamilan 6 bulan, tinggi fundus uteri setinggi pusat. Pada akhir bulan ke-7, tinggi fundus uteri 3 jari di atas pusat. Pada usia kehamilan 8 bulan, tinggi fundus uteri pertengahan antara pusat dan prosesus sipoidius. Pada usia kehamilan 9 bulan, tinggi fundus uteri 3 jari di bawah prosesus sipoidius. Dan pada akhir bulan atau menjelang kehamilan 10 bulan, maka tinggi fundus uteri kembali turun di pertengahan antara pusat dan prosesus sipoidius. Selanjutnya, pemeriksa melakukan Leopold kedua. Leopold kedua dilakukan dengan tujuan untuk menentukan bagian punggung janin.
Caranya, tangan pemeriksa berada di samping perut ibu. Satu tangan menahan dan satu tangan meraba. Misalkan tangan kiri menahan, maka tangan kanan meraba perut ibu dan merasakan bagian apa yang berada di samping dari perut ibu. Jika terasa datar, keras seperti papan, maka bagian yang teraba itu adalah punggung janin. Tetapi jika terasa bagian-bagian kecil, maka itu adalah ekstremitas. Selanjutnya bergantian, satu tangan menahan, tangan kiri meraba. Sama kita rasakan apakah bagian yang teraba itu punggung atau bagian-bagian kecil atau ekstremitas. Nah, pada pemeriksaan ini kita temukan bagian yang berada di kanan ibu adalah punggung. Selanjutnya melakukan Leopard 3. Leopard 3 tujuannya adalah untuk menentukan bagian apa yang berada di bawah dan mengetahui apakah bagian yang terbawah dari janin sudah masuk PAP atau belum. Caranya, tangan kiri pemeriksa menahan bagian fundus, tangan kanan meraba bagian bawah. Kita rasakan, jika teraba keras, bulat, melenting berarti kepala. Jika teraba lunak berarti bokong. Kita rasakan dengan cara posisi tangan kita seperti ini, kita letakkan di bagian bawah, kita raba. Jika sudah menemukan dan kita bisa menentukan bagian yang terbawah, kemudian bagian yang terbawah kita goyangkan. Pada pemeriksaan ini kita temukan bahwa bagian yang terbawah adalah kepala karena teraba keras, bulat, dan melenting. Selanjutnya kita goyangkan. Jika masih bisa digoyang, berarti bagian yang terbawah dari janin belum masuk PAP atau pintu atas panggul. Jika bagian yang terbawah ini sudah tidak bisa kita goyangkan, maka bagian yang terbawah sudah masuk pintu atas panggul. Selanjutnya kita lakukan Leopard 4. Leopard 4 ini kita lakukan juga untuk menentukan bagian yang terbawah sudah masuk PAP atau belum. Caranya, pemeriksa menghadap ke kaki ibu dan kedua tangan menyusuri dari pinggir perut ibu sampai ke bawah. Kita rasakan sampai bagian yang terbawah. Jika kedua tangan kita masih bisa bertemu dengan posisi seperti ini, berarti bagian yang terbawah belum masuk PAP. Tetapi jika bagian yang terbawah dengan kita sudah tidak bisa memegang sehingga tangan pemeriksa tidak bertemu, maka bagian yang terbawah sudah masuk pintu atas panggul. Nah, pemeriksaan Leopard sudah selesai. Kemudian kita dengarkan bunyi jantung janin. Kita dengarkan di bagian punggung janin di sekitar umbilikus ibu. Nah, caranya kita dengarkan sambil satu tangan meraba nadi ibu. Kita dengarkan setiap 5 detik. Berhenti. 5 detik berikutnya sampai 3 kali. Kemudian tiap 5 detik yang kita dengarkan tadi kita jumlahkan dan dikalikan 4, maka ketemulah denyut jantung janin dalam 1 menit. Pemeriksaan kehamilan sudah selesai, ibu kita rapikan kembali dan hasil pemeriksaan kita sampaikan kepada ibu. Ibu, pemeriksaan kehamilan sudah selesai. Ini tingginya rahim ibu sudah dapat kita tentukan, tingginya sesuai dengan usia kehamilan. Berat badan janin juga sudah kita tentukan. Kemudian posisi janin ini ibu normal, tidak sungsang. Nah, selanjutnya kita berikan terapi sesuai dengan kondisi ibu. Demikian pemeriksaan Leopard pada ibu, semoga bermanfaat.